Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Daud Arya Rafa, NPM 200820101337, akan membuka acara tanya jawab dengan Mas Harun pada sore hari ini. Sebelum kita memulai sesi pertanyaan, alangkah baiknya kita saling memperkenalkan diri terlebih dahulu, dimulai dari Tata mungkin. Monggo. Ya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Hanfa Bibia Rajna, NPM 20082010009. Baik, terus selanjutnya mungkin Fahrul. Nama saya Farul Ramadan Putra dengan NPM 2008-2010-155. Baik. Terus Lydia bisa memperkenalkan dirinya. Oke, perkenalkan nama saya Lydia Yusanti, NPM 79. Baik, terakhir Gabriel ya. Silakan. Perkenalkan, nama saya Gabriel Salah Hasani, NPM 2004-25. Baik, ini kan narasumbernya sudah ada Mas Harun Al-Rasyid dari Departemen Kominfo Himasivo. Ya. Selamat sore Mas, terima kasih sudah bergabung dengan kami dan meluangkan waktunya untuk membantu tugas kaderisasi edisi 2020. Terima kasih sebelumnya. Sama-sama. Baik, selanjutnya kita langsung lanjut ke sesi pertanyaan atau tanya jawab ya. Sesuai dengan urutan yang dikumpulkan di grup atau yang dimusyawarahkan sebelumnya. Pertanyaan pertama dimulai dari Tata atau Hanfamilia. Dipersilakan. Ya, terima kasih Daud. Halo Kak Harun. Perkenalkan, saya Hanfamilia. Saya akan memberikan pertanyaan, 3 pertanyaan saja Kak. Yang pertama, apa motivasi Kakak mengikuti Himasivo ini? Ini satu-satu atau langsung 3 semuanya? Satu-satu dulu aja ya? 3 sekalian nggak tahu. Ya, satu-satu. Apa? 3-3-nya nggak apa-apa. Ini tak catatnya. Oh ya. Yang kedua, ikut Hima itu sulit atau tidak Kak? Atau apa saja suka duka ikut Hima? Terus yang ketiga, bagaimana cara mengatur waktu antara kuliah dengan Hima? Terima kasih Kak. Oke. Yang pertama motivasi ikut Hima ya. Kenapa kok saya ikut Hima? Terus kenapa teman-teman yang lain, anak-anak Hima juga sekiranya mungkin pertanyaannya mungkin sama ya. Nah, yang saya dapatkan itu apa? Mereka ingin mendapatkan suatu pengalaman di dalam sebuah organisasi. Jadi, seperti apa dalam organisasi tersebut, bagaimana cara bergeraknya, lalu manajemen dalam organisasi tersebut itu seperti apa. Ya, kita ingin mendapatkan sebuah pengalaman yang baru di Himasivo ini. Nah, bentar. Ya, kembali lagi ke tadi aja. Mencari pengalaman dalam berorganisasi. Oke, yang kedua, ikut Hima itu sulit tidak atau suka duka ikut Hima itu gimana? Oke, ikut Hima itu nggak sulit kalau bisa memanage waktu dengan baik. Soalnya kenapa? Dalam himpunan ini kan banyak sekali seperti proker-proker
terus habis itu ada deadline, terutama saya sendiri kan dari Kominfo, jadi setiap saat itu harus update, misalkan di Instagram, terus bikin konten di YouTube, seperti itu. Ya, untungnya alhamdulillah sih sekarang sedikit berkurang dikarenakan pandemi COVID ini, cuma ya tugasnya kan cuma seperti upload story, kayak gitu-gitu doang, terus upload video di YouTube, seperti itu. Nah, dukanya itu ya lebih ke waktu yang agak terbuang sih. Cuman kalau misalkan bisa memanage waktu tersebut, ya bisa fine-fine aja sih untuk dalam melanjutkan proker-prokernya tadi itu, seperti itu. Nah, bagaimana cara mengatur waktu antara kuliah dan hima? Ini apa ya, ada sedikit sesuatu yang perlu tak ceritakan. Jadi kebetulan di Kominfo ini kan sering kan ada kayak media partner seperti itu. Itu kan dadakan ya. Jadi gimana pun caranya kita juga harus tetap upload terus seperti itu. Nah, kalau seperti itu solusinya itu ya yang pertama kalau bisa lebih dekat-dekat sama laptop, lalu koordinasi dengan anggota himpunan mahasiswa siswa informasi Kominfo, terutama yang Kominfo ke yang lainnya. Jadi kayak siapa ini yang bisa nggarap, siapa yang lagi nganggur, seperti itu. Nah, dan setiap orang itu ada seperti job desk-nya masing-masing. Jadi setiap divisi Kominfo ini ada ketua, ada anggota, juga ada sekretaris. Nah, ketuanya itu Mas Puji, itu sekretarisnya Mbak Indah Maharani, lalu anggotanya aku sama Ruben. Nah, job desk-nya itu tadi nanti diatur, misalkan Mas Puji itu bisanya aplikasi Premiere, bisanya aplikasi Photoshop, Illustrator, terus Mbak Indah itu bisanya Corel sama kadang itu PixArt. Jadi tidak harus berpatokan dengan sebuah aplikasi. Jadi setiap anggota itu mempunyai seperti kemampuannya masing-masing dan itu dimanfaatkan sebaiknya. Jadi ya cara mengatur waktunya ya seperti itu sih. Itu juga mengatur mengatur job desk masing-masing juga sih. Jadi ada job desk masing-masing supaya waktu dari masing-masing anggota itu bisa efisien gitu. Oke. Baik, Kak. Terima kasih atas jawabannya. Oke, sama-sama. Saya lanjutkan pertanyaan saya. Iya, terima kasih Mas Harun telah menjawab pertanyaan dari Tata ya. Kemudian yang kedua, pertanyaan dari Lydia. Dipersilakan Lydia untuk bertanya kepada Mas Harun. Silakan. Ya, ini langsung 3 pertanyaan ya, Kak? Iya, langsung 3 pertanyaan aja, nggak apa-apa. Iya. Pertanyaan yang pertama, apa alasan Kakak mengambil bagian Departemen Kominfo? Yang kedua, manfaat apa saja yang bisa diambil dari mengikuti hima? Terus yang ketiga, skill apa saja yang dibutuhkan agar saat kegiatan perkuliahan dan hima ini berjalan dengan baik? Terima kasih. Oke. Alasan mengambil departemen, lalu manfaat, lalu skill yang dibutuhkan saat perkuliahan dan hima berjalan dengan baik. Oke. Yang pertama, kenapa saya mengambil bagian di di Kominfo ini? Nah, kebetulan memang dari SMA itu saya sukanya ya seperti ngedit-ngedit foto di Photoshop, lalu sering bikin proyekan kayak video-video gitu sama teman-teman SMA, terus ya pokoknya yang istilahnya produktivitinya tentang kreator ya seperti di lingkup itulah, di lingkup editing seperti itu. Nah, itu alasannya yang paling utama sih. Nah, lalu yang kedua, manfaat apa saja yang bisa diambil dari mengikuti hima? Banyak manfaatnya, seperti kita itu bisa belajar cara bagaimana berkomunikasi dengan teman-teman himpunan yang lain, lalu saling mengetahui skill-skill dari
teman-teman tersebut, lalu apa saja yang perlu jaringan, bukan jaringan, ya istilahnya adaptasi dengan lingkungan-lingkungan di organisasi himpunan mahasiswa sistem informasi ini. Nah, ada juga manfaat yang paling utama itu seperti seperti ini, kayak aku lebih bisa public speaking dengan cukup lancar. Jadi seperti misalkan ada sebuah acara di himpunan mahasiswa sistem informasi dan harus ngomong di depan umum, di depan publik, itu seenggaknya sudah bisa belajar dari organisasi ini tadi. Nah, lalu yang selanjutnya itu ada etika. Jadi di dalam Himasivo ini ada etika yang banyak sekali bisa dipelajari. Jadi seperti bagaimana sopan santun antara teman, misalkan saya dengan kakak tingkat, saya dengan teman sebaya, saya dengan dengan anggota himpunan mahasiswa sistem informasi yang lainnya, seperti itu. Lalu selanjutnya ada mampu bekerja di bawah tekanan. Jadi ya seperti tadi di Kominfo itu kan banyak sekali deadline, pressure, dan kehidupanku kan nggak hanya di himpunan aja ya. Jadi di real life itu kan ada kayak di rumah ini ada bisnis, lalu mungkin ada tugas-tugas kuliah lah, seperti itu. Jadi koordinasi dengan yang lain. Jadi seperti kalau misalkan bisa mengerjakan yang ini, bisa mengerjakan yang itu, siapa yang bisa ini, bisa itulah, nanti dikoordinasikan dengan yang lain. Lalu ada selanjutnya kepemimpinan. Jadi di dalam organisasi ini lebih ke dipaksa supaya masing-masing dari individu itu bisa memimpin. Jadi seperti itu. Nah, lalu yang selanjutnya itu ada problem solving. Nah, ini problem solving ini sebuah masalah yang cukup penting sih. Jadi misalkan ada sebuah masalah di Kominfo ya, masalahnya gini. Gimana cara solusinya? Nanti perlahan itu ya cerita ke anggota satu sama lain, misalnya kayak curhat gitu. Terus habis itu, oh ya gini, akhirnya ketemu solusinya. Lalu ya itu kan juga menimbulkan sebuah komunikasi yang lebih erat serta kerjasama yang baik. Seperti itu. Lalu yang pertanyaan selanjutnya, skill apa saja yang dibutuhkan agar saat perkuliahan dan hima berjalan dengan baik? Oke, skillnya yang dibutuhkan lebih ke bagaimana cara efisiensi waktu sih. Karena kita juga bekerja di Himasivo ini, juga berkuliah di UPN Veteran Sistem Informasi. Jadi kayak keduanya itu harus seimbang dalam memanage waktunya itu tadi. Nah, untuk skill dalam Hima ini sih lebih ke job desk-nya masing-masing sih. Jadi kayak misalkan saya kan Kominfo, jadi bisa komputer yang kayak edit seperti itu. Lalu ada job desk yang lain seperti kaderisasi, advokasi, seperti itu. Nah, mereka itu kan dipilih dikarenakan mampu memenuhi persyaratan agar dapat mengisi job desk tersebut. Jadi setiap orang yang dipilih dalam divisi itu tadi pasti sudah memenuhi. Soalnya kan ada wawancara pertanyaan-pertanyaan kayak, kamu sanggup nggak memenuhi ini, skill-skillmu apa saja. Misalkan aku bisa Premiere, bisa Illustrator lah, seperti itu. Itu kan otomatis aku kan nggak mungkin masuk ke departemen-departemen seperti yang lain, seperti luar negeri, dalam negeri, itu kan nggak mungkin ya. Soalnya kan skillnya kan benar-benar jauh lah. Mungkin teman-teman yang lain memiliki skillnya masing-masing, seperti itu. Jadi kembali ke evaluasi. Berkaca kepada diri sendiri aja sih, kayak aku bisanya apa, aku pengennya masuk ke divisi yang mana lah, seperti itu. Oke. Baik, terima kasih Kak. Sama-sama.
Ya, itu tadi jawaban Mas Fahrul dari pertanyaannya Lydia. Selanjutnya bisa Fahrul untuk menanyakan pertanyaannya. Dipersilakan. Halo Mas Harun. Ya, halo Farul. Saya Farul ingin menanyakan beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, apa tantangan terbesar selama menjabat di Departemen Kominfo? Pertanyaan kedua, bagaimana cara Mas mengatasi tantangan tersebut? Dan yang terakhir, selama menjabat, kira-kira ada soft skill atau hard skill yang semakin meningkat. Apa skill tersebut? Terima kasih. Oke, sama-sama. Yang pertama, tantangan terbesar ya. Tantangan terbesar itu lebih ke misalkan ada sebuah broker atau project atau media partner yang minta ini itu, dan kita nggak bisa, ada yang sekiranya skillnya itu tidak sampai. Jadi tidak sampai itu dalam arti kita nggak tahu cara gimana buatnya itu seperti apa. Nah, itu kan benar-benar repot ya. Jadi kalau dari situ itu nanti kita koordinasi ke, misalkan aku ke teman-teman Kominfo yang lainnya, ini kira-kira gimana. Nah, nanti kita apa istilahnya kayak belajar bareng tentang permintaan tersebut tadi. Jadi misalkan ada contoh sih, sampai sekarang belum bisa belum bisa diterapkan, itu membuat animasi untuk mengenalkan himpunan mahasiswa sistem informasi. Jadi sebenarnya harusnya kalian ini bisa menikmati konten tersebut sih, cuma karena sampai sekarang masih belum bisa untuk merealisasikan hal tersebut, jadi kemungkinan akan dibatalkan sih itu. Gak apa-apa ya. Lalu selanjutnya, tantangan besar, balik lagi ke efisiensi waktu sih, karena kan di organisasi ini kan kita juga harus fokus juga ke kuliah, jadi kita nggak harus apa ya, orientasi kita nggak harus ke himpunan terus habis itu kayak kuliahnya ditinggal. Nah, kayak gitu kan nggak bisa ya, soalnya kan syarat masuk hima itu kan juga kan kuliahnya kan juga harus bagus ya, harus baik. Nah, kayak gitu. Nah, ya itu sih apa salah satu tantangannya. Nah, bagaimana cara mengatasi tantangan tersebut? Udah ya tadi ya? Belum sih. Yang pertama tadi yang nggak bisa. Ini yang pertama tadi udah sih. Yang kedua aja, yang kedua. Yang kedua skill. Sorry. Mana? Tentang efisiensi waktu. Sorry, efisiensi waktu. Kalau aku sih trikku sendiri gini. Jadi aku menyiapkan waktu. Misalkan sekarang hari Senin, ada matkul dari jam 8:30 sampai jam 3. Nah, aku kalau bisa menyiapkan waktuku di lain waktu dalam apa perkuliahan, misalkan dari jam 7 pagi sampai jam 9, lalu setelah jam 3 sore itu tadi sampai malam, aku kalau bisa prepare dan siap siaga terus lah, karena kan kebetulan divisiku kan juga Kominfo, jadi harus bisa itu tadi bekerja, mampu bekerja dalam tekanan, karena kan ya itu di deadline yang sangat mendadak dan permintaan yang kalau misalkan minta hari itu ya sehari itu juga, dan konten-konten yang harus diupload sesegera mungkin, jadi walaupun nggak ada wifi jadi harus terpaksa pakai kuota seperti itu. Oke, yang selanjutnya apa tadi, sejauh menjabat, soft skill atau hard skill yang semakin meningkat. Oke, soft skill kayaknya tadi di pertanyaan-pertanyaan sebelumnya sudah. Jadi seperti etika yang semakin lebih baik untuk berkomunikasi dengan orang lain, lalu mampu bekerja di bawah tekanan, lalu lebih positif dan lebih percaya diri sih. Tapi jangan sampai percaya dirinya itu berlebihan gitu. Lalu selanjutnya ada ke pemimpinan ya, pemimpinan
Di setiap ada tekanan seperti itu, misalkan kita terpaksa harus untuk memimpin dalam tekanan tersebut, ya kita harus bisa untuk mengisi job desk sebagai pemimpin tadi itu tadi, walaupun kita sekiranya tidak bisa, tapi kalau misalkan kita paling mampu di antara teman-teman kita, ya kenapa enggak gitu untuk mengajukan diri memimpin pressure tadi, tekanan tadi. Nah, lalu yang selanjutnya ada itu sih, lebih ke jaringan kolega. Jadi kolega itu dalam arti kayak aku lebih bisa kenal sama kating-kating, lalu kenal dengan orang lain seperti event-event organizer lah seperti itu. Lalu lebih ke jurusan-jurusan lain, lalu bisa juga ke kampus-kampus lain. Jadi bisa sharing-sharing seperti itu. Jadi kadang itu juga pernah itu aku cangkruk, apa namanya istilahnya cangkruk itu apa ya bahasa Indonesianya ya? Ya, Nongkrong. iya nongkrong. Nah, kadang itu nongkrong sama temanku, terus ketemu temennya, oh sama-sama jurusan sistem informasi, oh ya gini, akhirnya sharing-sharing lah seperti itu. Lalu kadang juga ada yang ternyata kebetulan juga himpunan, jadi organisasi himpunannya di kampusnya dia itu seperti apa, seperti itu. Lalu untuk hard skill, pastinya hard skill lebih meningkat karena kan mengoperasikan seperti Premiere, Illustrator itu menjadi semakin lebih efisien. Jadi karena awal-awalnya kan pasti kayak bingung ini caranya supaya cepat gimana, Nah, akhirnya seiring berjalannya waktu, akhirnya kan bisa tahu shortcutnya seperti apa untuk seperti cepat, lalu untuk apa ya, menyelesaikan tugas-tugas deadline tadi jadi lebih efisien seperti itu. Nah, lalu selanjutnya kemampuan desain itu meningkat sih, lebih ke kreativitas. Jadi kayak di situ tuh kita dipacu untuk bagaimana memunculkan sebuah kreativitas yang baru. Nah, ya jadi ya seperti itulah soft skill dan hard skill yang meningkat gitu. Oke. Baik, Sama-sama makasih, Mas. Farul. Baik, tadi pertanyaan dari Pak Harul sudah dijawab oleh Mas Harun. Kemudian selanjutnya pertanyaan dari Gabriel. Untuk Gabriel silahkan bertanya. Waktu dan tempat dipersilakan. Makasih Daud. Sorry Mas Harun di rumah Oke, rame. nggak apa-apa. Masih jelas kok suaranya. Ya. Pertanyaan dari saya yang pertama yaitu Bentar. Apa yang paling menarik dalam Departemen Kominfo dan juga Hima? Terus yang kedua, kalau misal dalam menginformasikan sesuatu yang sudah diposting gitu Mas, ada kesalahan. Tindakan Mas gimana? Terus yang terakhir, hard skill yang harus dimiliki ketika masuk departemen tersebut. Oke. Ya. Terima kasih. Sama-sama. Yang pertama, tadi hal yang paling menarik ya dalam Departemen Komunikasi dan juga Hima. Lebih ke koordinasi satu sama lain sih. Jadi kayak komunikasi dari departemen ini ke departemen ini. Terus habis itu kadang itu kalau misalkan ada proker dan itu deadline-nya itu singkat. Nah, seperti itu teman-teman itu kayak gimana ya? Semuanya itu pada bisa menyelesaikannya itu selalu kayak
step by step-nya itu rapi gitu loh, tertata dengan rapi dan bisa terselesaikannya itu dengan cepat seperti itu. Jadi kayak teman-teman di sini tuh kayak mereka itu beradaptasinya tuh sangat sangat baik dalam hal mengerjakan proker-proker tersebut. Lalu kalau dalam departemen komunikasi sendiri sih lebih ke relationship sih, hubungan aku dengan anggota-anggota Kominfo yang lain itu jadi semakin dekat gitu loh. Walau sekarang itu kadang agak slow rest karena ada beberapa kendala dari teman-teman anggota Kominfo yang lain gitu. Nah, hal yang paling menarik sih itu sih yang aku rasain selama ini seperti itu. Terus yang kedua tadi pertanyaannya salah informasi. Oke. Kalian pernah nggak di akun IG-nya Himasivo itu kayak ada postingan, habis posting tiba-tiba hilang, terus posting lagi. Nah, itu. Nah, jadi itu pasti ada salah informasi mengenai terkait hal yang sudah diinformasikan tadi. Jadi ya kita di sini nggak dituntut untuk perfect. Jadi kita bukan dituntut sih, lebih ke bagaimana cara kita improvisasi. Nah, improvisasi ini ya bisa dibilang revisi, tapi juga untuk menjadikan diri kita menjadi semakin lebih baik gitu. Jadi misalkan ada informasi yang salah diinformasikan ya, terus habis itu aku udah posting, terus habis itu informasinya, oh ini ternyata salah, ya nggak apa-apa, tinggal di archive aja, nggak usah di delete, lalu kita revisi, kita upload lagi, ya karena nggak ada masalah tentang itu. Lagi pula follower IG juga nggak ada yang pernah protes kayak kak ini tadi gini-gini kok apa postingannya kok dihapus terus diupload ulang gitu. Selama ini nggak pernah ada sih seperti itu. Cuma ya kalau misalkan memang ada pertanyaan tersebut ya gunanya DM kan ya tinggal ditanyakan gitu ya, tinggal ditanyakan terus nanti kita yang jawab, oh iya dek ini nanti ada salah informasi yang baru seperti ini. Jadi kita juga cepat dan tanggap dalam merespon revisi itu tadi seperti itu. Lalu yang terakhir tadi hard skill apa yang harus dimiliki, khususnya kalau saya dalam departemen Kominfo ya, pastinya selama ini kita feed IG itu pakai Illustrator, tapi ada juga yang Mbak Indah itu bisanya pakai Corel. Jadi ya beradaptasi aja sih, kayak desain feednya itu kayak gini. Nah nanti dikasih apa warnanya, kode-kode warnanya supaya lebih sama kayak gitu. Terus desain feednya ukurannya berapa seperti itu. Nah kita nggak memaksa untuk harus bisa Illustrator, bisa untuk Corel, tapi seenggaknya kita bisa mengoperasikan software tersebut. Nah lalu ya hard skill. Oke, selanjutnya ke Premiere, terus apalagi ya? Ya aplikasi editing. Nah, itu wajib bisa sih kalau di Kominfo. Kalau di departemen aku kurang tahu sih kalau kayak gitu, misalkan harus bisa ini itu. Yang pasti kalau sekretaris kan harus bisa Word, terus bisa istilahnya aplikasi-aplikasi untuk mencatat seperti itu. Lalu bendahara mungkin mempunyai aplikasi keuangan sendiri. Terus untuk KWU itu apa ya, departemen apa ya, lupa namanya. Pokoknya keuangan itu juga ya pasti mereka mempunyai standarisasi sendiri-sendiri lah untuk hard skill tersebut. Seperti itu. Oke. Sudah terjawab? Gabriel? Sama-sama. Iya, Kak. Terima kasih. Baik, pertanyaan dari Gabriel sudah terjawab. Sekarang saya sebagai penanya terakhir akan menanyakan 3 pertanyaan saya. Yang pertama,
selama menjadi Hima di Departemen Kominfo, adakah resolusi pribadi maupun departemen yang belum tercapai? Yang kedua, apakah kendala yang sering ditemui dan oleh Departemen Kominfo dalam jalannya suatu program atau acara? Dan bagaimana evaluasi yang kakak-kakak Departemen Kominfo lakukan? Yang ketiga atau yang terakhir, adakah rencana program atau acara baru dari Hima, dari Mas Ivo, untuk Departemen Kominfo? Pertanyaan saya. Pertanyaan pertama, resolusi ya. Resolusi itu kan harapan-harapan ya. Untuk harapan pribadi sih sebenarnya lebih ke waktu yang lebih banyak sih kalau aku. Karena kan waktuku ini sempit ya. Jadi jam-jam segini dari jam segini sampai jam segini itu ada acara ini. Jadi nggak bisa terfokus ke organisasi ini. Walaupun ya harus dipisahkan gitu. Nah, sorry ada yang masuk tadi, jadi agak terpotong fokusnya. Oh ya, lanjut. Yang selanjutnya itu aku ngerasa di sini apa ya, kreativitasku sebagai Kominfo itu kurang. Jadi aku mengakui sendiri. Nah, bagaimana caranya itu kreativitasku itu lebih baik untuk konten-konten selanjutnya seperti itu lah. Itu lebih ke, kalau aku sih ya, menurutku aku udah ada solusinya, mungkin lebih ke lihat ke akun IG yang himpunan mahasiswa yang lain seperti itu. Lalu belajar di YouTube kayak cara penggunaan ini, penggunaan itu, seperti itu. Nah, lalu resolusi departemen. Departemen. Jadi di Kominfo ini setauku nggak semuanya rencana-rencana itu terrealisasikan. Jadi ya gimana ya, nggak semuanya kan, kita kan nggak menuntut untuk perfect ya. Nah, gimana pun caranya kita harus tetap terus berjalan untuk berproses. Bagaimana cara mencari solusi-solusi dari kekurangan tersebut itu tadi, lalu menggantikannya dengan sesuatu yang lain seperti itu. Nah, lalu pertanyaan yang kedua itu tadi kendala ya. Oke, kalau kendala ini semuanya gimana ya? Pertanyaan-pertanyaan ini pasti ada kaitannya dengan waktu. Waktu itu apa ya, kunci yang paling penting dalam sebuah organisasi. Gimana caranya mengatur waktu kalian gitu. Jadi kadang itu misalkan ada proker, contohnya aja gini, edisi kemarin sama dimensi kemarin itu dari Departemen Kominfo itu nggak semuanya bisa datang, jadi cuma ada beberapa aja. Yang paling utama sih biasanya aku, Indah, sama Mas Puji. Nah, yang Ruben ini karena aku ngelihatnya dia sibuk banget gitu ya, jadi ya nggak masalah, seenggaknya dari kita itu ada yang terwakilkan. Nah, mungkin nanti si Mas Ruben itu bisa klarifikasi di grup Kominfo seperti itu, maaf nggak bisa datang gini bla 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 bla, itu juga pasti bisa diterima kok. Jadi kita juga menerima apa ya, kesibukan orang lain, karena itu kan sebuah aktivitas yang tidak bisa ditunda juga, nggak bisa digantikan gitu. Nah, karena memang kejadiannya seperti itu ya udah direlakan saja gitu. Kayak kita juga masih ada anggota-anggota yang lain yang bisa ikut dalam program tersebut gitu ya. Contohnya di kemarin edisi itu aku 2 hari nggak bisa ikut datang. Nah, seperti itu. Akhirnya yang lain sebenarnya Mas Puji sama Mbak Indah itu juga bisa. Terus baru hari ketiga itu aku baru join karena kesibukanku itu tadi, seperti itu. Nah, evaluasinya tadi ya cuma di grup itu kayak ditekankan kalau bisa next event ikut ya, supaya bisa tahu. Soalnya gitu kan, kita sih kan juga apa ya, step by step itu kayak belajar ke proker-proker yang ke selanjutnya, lalu event-event selanjutnya. Mungkin setelah ini ada event lagi seperti itu, supaya bisa tahu untuk
progresnya itu seperti apa, caranya itu seperti apa, lah, manajemennya itu seperti apa, seperti itu. Lebih ke harapan supaya yang lain itu juga bisa belajar bersama sih, belajar bareng-bareng sih, seperti itu. Nah, yang terakhir, adakah rencana program baru dari Hima, Departemen Kominfo? Program baru ya, sepertinya nggak ada sih, cuma kita mengikuti proker aja sih, program ya. Bentar, aku soalnya lupa prokernya Kominfo itu apa, soalnya dipegang sama sekretarisnya, jadi aku lebih ke nurut aja sih, ngikut aja, kalau ada sesuatu yang baru ya kita kerjakan seperti itu. Jadi ya nunggu pressure dari deadline sebelum selanjutnya aja sih, kayak seperti itu, kayak gitu lagi. Cuma kalau misalkan mungkin ada yang direncanakan, sepertinya ada, cuman masih dikonsepkan supaya lebih matang lagi. Nanti pasti diinformasikan ke akun sosial medianya Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi. Untuk sekarang kalau mau saya kasih tahu sih gini, akun official akun Himasivo itu sekarang lagi nggak bisa broadcast, jadi informasinya belum bisa di-broadcastkan ke akun official account di Line. Tapi kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan, terus habis itu upload di timeline, itu masih bisa. Cuman broadcast itu nggak tahu kenapa limit gitu. Jadi informasinya lebih ke itu sih, IG aja. Terus untuk kalau misalkan ditanya-tanyain, ada pertanyaan-pertanyaan dari mahasiswa, misalkan mengenai informasi-informasi seperti itu, ya masih tetap dijawab kok. Gitu aja sih. Jadi kalau misalkan ada program kerja baru, nanti pasti diinfokan. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan, ya kita bantu jawab sebisa kita. Misalkan kadang juga gini, karena akun IG Himasivo yang megang kan cuma Kominfo. Nah, kalau misalkan program kerjanya itu tadi kan nggak cuma dari Kominfo, ada departemen-departemen lain. Nah, misalkan gimana cara kita menjawab pertanyaan tersebut, ya kita koordinasikan dengan departemen tersebut supaya menanyakan ini solusinya gimana, baru nanti kita kabarkan lagi ke penanya tadi. Jadi kayak kita sebagai pihak penengahnya gitulah. Ya, seperti itu. Ya. Terima kasih Mas atas jawabannya. Berhubung semua pertanyaan sudah dijawab, kita sudah di penghujung acara pertemuan online kita ya. Terima kasih buat Mas Harun Al-Rasyid sudah meluangkan waktunya di akhir pekan ini, walaupun waktunya buat istirahat. Terima kasih Mas. Iya, teman-teman juga terima kasih. Terima kasih Mas Harun. Udah meluangkan juga waktunya dan mudah untuk diajak kerjasama sehingga tugas kita cepat terselesaikan. Ya. Semoga informasi yang saya berikan bermanfaat dan kedepannya bisa lebih baik lagi dari informasi yang tadi. Oke. Oke, ini penutupan ya? Atau gimana? Ada yang perlu disampaikan lagi? Perlu disampaikan? Ada yang perlu disampaikan teman-teman mungkin? Nggak ada ya? Nggak ada? Sudah ya? Baik, karena sudah jelas semuanya, pertanyaan sudah dijawab, informasinya juga sudah jelas, ilmu-ilmu baru sudah didapat dari Mas Harun. Terima kasih juga kepada Mas Harun dan teman-teman sudah membantu jalannya penugasan edisi 2020 menjadi lancar. Saya Daud Arya Rafa dari kelompok ini mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu dan terima kasih sudah bergabung dengan kita semua. Ini saya tutup. Sampai jumpa di perkuliahan.